dengan selingkuhannya, karena ketika wanita memang sulit untuk lepas dari apa yang namanya perasaan ketika melakukan hal tersebut dengan lawan jenis. Ya, karena statusnya berbeda loh. Perselingkuhan dengan apa namanya yang hanya sekedar melepas hawa nafsu itu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih tetap di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 tanda istri punya selingkuhan. Nah, ini seperti apa ya? Tanda-tandanya seperti apa? Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen. Dan silahkan share ya. Siapa tahu sahabat kita di luar sana membutuhkannya. Atau memang sedang mengalami permasalahan rumah tangga dan bingung harus kemana. Ya. Nah, oke, kita sekarang langsung ke poin pertama. Ketika kita bicara tandanya, ini memang tergantung bagaimana cara mereka melakukan triknya. Intinya adalah bagaimana caranya agar pasangan kita ini tidak mengetahuinya. Ini tentunya punya trik sendiri-sendiri. Ya, tiap individu ini memiliki cara yang berbeda. Ini berapa kali saya sampaikan sehingga ketika kita bicara itu, tanda-tandanya itu nggak akan pernah habis karena mereka terus menjalani sebuah inovasi, yaitu lebih perhatian. Seharusnya kan tidak, ya. Tapi itu semata-mata adalah untuk menutupinya. Perhatian ini biasanya kembali lagi dilakukan secara tiba-tiba. Jadi hal yang dilakukan ini semuanya terlihat aneh dan baru. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, apakah ada hal lain ya untuk menutupi itu? Ketika dia betul-betul sudah menemukan orang yang menurutnya cocok, ya, entah itu untuk mengusir kebosanan, entah itu untuk menciptakan suasana baru dalam hidupnya. Saya tidak tahu ya, tapi tentunya mereka punya alasan sendiri, yaitu dia diam-diam tidak lagi mengunggah foto pasangan di media sosial. Jadi dia ingin selalu tampil sendiri. Nah, karena biasanya kebanyakan orang ini mengawali perselingkuhannya itu dari situ. Karena di sini tentunya banyak, di era teknologi banyak hal yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di rumah saja, permasalahan tetap bisa terjadi ya. Namun tujuan sebenarnya adalah bukan itu, yaitu untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan saudara-saudara kita, dengan anak istri kita. Dengan adanya media sosial yang memang memberikan banyak kemutahiran, tentunya justru keadaan atau kondisi kehidupan rumah tangga kita seharusnya lebih harmonis. Karena tidak ada kata yang sulit untuk saat ini. Inilah maksudnya ya. Lalu kemudian yang ketiga, apakah akhir-akhir ini pasangan Anda mulai silent dengan ponselnya? Artinya dia tidak lagi mengaktifkan hal-hal atau tanda dering lah misalnya. Ini atau bahkan pada saat dia tertidur pun dia menaruh HP itu posisi layar berada di bawah. Ini kelihatannya memang hal-hal sepele, tapi ini perlu Anda perhatikan. Jadi dia mulai menutupinya itu termasuk dari hal-hal seperti itu. Lalu kemudian yang keempat, dia suka pergi atau keluar rumah dan berbohong. Ini artinya kepergiannya juga mungkin dengan siapa. Lalu ketika ditanya dia akan menjawab dengan siapa. Ini bisa jadi dia pergi dengan seorang selingkuhannya di luar sana. Ketika ditanya oleh pasangannya, dia hanya akan mengatakan teman sekolah, atau mungkin teman kuliah, atau mungkin teman lama. Ini bahasa-bahasa yang sering keluar dari jawaban yang ada. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, ketika pertemanan antara lawan jenis ini sangat kecil kemungkinan untuk tidak terjadi perselingkuhan. Ya, kalau bicara nggak kenal, kita dengan istri kita dulunya nggak kenal loh. Kenapa kok bisa jadi bersatu? Ini adalah karena adanya mungkin kecocokan dan intensitas pertemuan yang sering. Kemudian yang kelima, ini ada keanehan-keanehan baru. Jadi dia lebih perhatian dengan fisiknya juga. Mungkin dia tiba-tiba suka pergi senam, atau mungkin lebih perhatian dengan ketika dia sedikit gemuk karena arahan
orang yang di luar sana, ya, takut dibilang nggak cantik lagi, dia akan berusaha melangsingkan tubuh. Nah, kenapa ini tidak dilakukan dari dulu sih untuk suaminya? Inilah keanehan-keanehan yang harus diperhatikan. Lalu kemudian yang keenam adalah dia memperlakukan si pasangan ini. Entah itu si suami memperlakukan istri, entah istri memperlakukan suami. Ini layaknya hanya sebagai teman biasa. Ini yang ada dalam perlakuan ya. Jadi tentunya sebagai seorang istri ataupun suami harus membedakan loh. Ada spesialis, ada spesifikasi khusus ya. Ini perhatian untuk pasangan seharusnya prosentasenya sekian dan untuk teman sekian. Tapi di sini justru berbanding terbalik. Dia lebih besar memberikan perhatian terhadap orang yang belum lama ia kenal daripada dengan suami sendiri atau istri sendiri yang tentunya juga sudah teruji ya, sudah mau menerima si pasangan ini apa adanya. Kita sudah tahu banyak tentang sifat pasangan kita, tapi kenapa kita harus cari yang baru yang belum jelas ya sifat-sifatnya. Tapi itulah manusia ya. Yang ketujuh, ini biasanya adalah merupakan tanda yang paling sering dan paling jelas, yaitu ketika dia sudah ada perasaan ya bahwa gelagatnya ini mulai diperhatikan nih sama pasangan. Ketika dia takut ketahuan, dia justru akan berbalik menuduh ke pasangannya. Jadi seakan-akan justru selama ini pasangannya lah yang bersalah, pasanganlah yang berselingkuh. Nah ini kan memang kadang bikin kita kesel, tapi pada kenyataannya itu sering dilakukan ya. Ini bisa jadi sekaligus ingin tahu sejauh mana kesetiaan pasangan. Ketika ada ekspektasi yang gagal, dia mau berusaha untuk menuntut itu sebetulnya. Lalu yang kedelapan akan semakin jelas, semakin kesini ya, semakin terakhir tanda-tandanya akan semakin jelas. Dia akan mudah marah walau itu hanya masalah sepele. Yang tentunya awalnya justru itu tidak pernah jadi masalah. Tapi akhir-akhir ini masalah yang kecil. Nah, ya tentunya kan sebagai seorang ya, pribadi seseorang tentunya tergantung kebiasaan. Ya, biasanya saja ketika pasangan melakukan hal tersebut tidak dimarahi. Tapi akhir-akhir ini hanya dengan seperti itu yang dianggap hanyalah permasalahan sepele, ya, dia marah. Artinya marah ini bisa jadi pada saat ngobrol nih ya, awalnya baik-baik saja, biasanya suka berujung ke emosi. Ini yang terjadi karena ini akibat dorongan rasa, ya, rasa dan juga bentuk rasa cinta barangkali dengan selingkuhannya, karena ketika wanita memang sulit untuk lepas dari apa yang namanya perasaan ketika melakukan hal tersebut dengan lawan jenis. Ya, karena statusnya berbeda loh. Perselingkuhan dengan yang hanya sekedar melepas hawa nafsu itu beda. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan saya yakin apa yang kami sampaikan hanya sahabat jadikan sebuah gambaran belaka. Artinya hanya sekedar untuk menambah wawasan dan mungkin berbagi sedikit pengalaman yang mungkin tidak begitu berarti bagi yang tidak membutuhkannya ya. Tapi insya Allah sangat berarti buat sahabat semua yang saat ini kebetulan sedang mengalami seperti itu. Dan saya doakan apapun cobaan di tengah hidup rumah tangga ada, semuanya cepat berlalu dan kembali harmonis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.